aku ingetin lagi, kita ibadah online ini, tapi kita harus tetap fokus sama Tuhan ya. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan juga kita siapkan yang terutama adalah hati kita ya, untuk mencoba memuji Tuhan. Yuk, aku undang kita semua untuk bersatu dalam doa dimanapun kalian berada. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus buat setiap berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu nyata bagi setiap kami. Kau berkati dimanapun kami berada. Setiap pujian kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami yang memulai ibadah kami, Engkau Tuhan yang beracara, Engkau Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Sebelumnya kita tepuk tangan buat Raja yang mulia. Haleluya. Yuk sama-sama kita aku undang kita untuk tepuk tangan bersama menyanyikan lagu pujian ini. Yeay. Yuk boleh kita yang dimanapun berada, di rumah, dimanapun kita tetap bersama ya. Sama-sama kita nyanyi pujian ini. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguhnya kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguhnya kasih-Mu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Mari kita tepuk soal bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita pujian ini katakan. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguhnya kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguhnya kasih-Mu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguhnya kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguhnya kasih-Mu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sekali kita katakan segenap hati, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih ya Roh Kudus buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah Tuhan. Engkau yang lebih tahu hati kami, Engkau yang lebih tahu setiap problem hidup kami Bapa. Hari ini Bapa, saat ini Tuhan, kami akan menemukan jawaban
setiap problem kami di hadapan-Mu Bapa. Engkau menyelidiki setiap hati kami. Engkau Tuhan yang tahu problem hati kami Bapa. Kami naikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan sebagai pengakuan kami Bapa, karena Engkaulah satu-satunya jawaban hidup kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Terima kasih ya Roh
Tuhan yang sungguh indah. Namamu manis didengar Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali saja dengan hatimu katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Bila setiap kerinduan hati kami Bapa, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Katakan dengan sungguh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama kita berdiri katakan, sungguh indah Kau penuh kasih dan Mari kita berjalan doa. Benar Bapa, yang kalau sumber kekuatan bagi kami Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan bagi kami ya Bapa. Pada sore hari ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini Bapa bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom Next Gen. Pastinya saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Next Gen yang ada di rumah, dimanapun berada, dalam keadaan baik atau mungkin sedang dalam sakit, percaya bilur-bilur Tuhan pasti akan menyembuhkan. Amin. Oke, minggu ini saya dikasih tema untuk membicarakan tentang tokoh Alkitab lagi nih. 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu kalau nggak salah, karena dia sudah membicarakan tentang tokoh Alkitab tentang Musa. Dan baru minggu lalu itu Kak Joy baru aja nyampein firman Tuhan tentang Daud. Nah, minggu ini
Saya akan berbicara tentang Timotius. Ada yang tahu Timotius siapa? Nah, saya bakal jelasin nih. Jadi, kenapa sih kok tokoh-tokoh Alkitabnya yang masih muda, diceritanya itu zaman-zaman mereka muda gitu kan? Kenapa? Karena biar sesuai dengan temanya kita, dengan kondisinya kita, dengan anak-anak remaja kita gitu kan, biar kita meskipun muda kita bakal dipakai Tuhan, baik apapun itu, dalam pelayanan kita, dalam sekolah kita, bahkan dalam keluarga kita. Amin. Oke, singkat aja gue bakal jelasin tentang siapa sih Timotius. Nah, Timotius itu adalah putra dari pernikahan campuran antara Yahudi dan Yunani. Ayahnya itu adalah seorang Yunani, sedangkan ibunya adalah seorang Yahudi. Nah, ibunya bernama Eunike dan dia adalah wanita Yahudi yang percaya Kristus dan menjadi Kristen. Neneknya bernama Louis, juga sudah lebih dahulu bertobat, sebab Paulus berbicara tentang iman dari 3 generasi. Nah, maksudnya gini, Paulus itu sudah bercerita dari zaman neneknya Timotius. Nah, turunlah ke ibunya Eunike, turunlah ke si Timotiusnya. Jadi dia itu benar-benar sudah 3 generasi menobatkan keluarga Timotius ini. Oke, yuk sama-sama apa sih yang kita perlu pelajari nih dari Timotius. Kita buka yuk Alkitab kita di 1 Timotius 4 ayat 12. Oke, saya tunggu. 1 Timotius 4 ayat 12. Oke, kalau udah ketemu, ya saya bacain. Demikian firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang membaca firman-Nya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, apa nih Kak yang kita perlu pelajarin dari Timotius, dari firman ini? Simple banget. Yang pertama, di situ firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kebanyakan kita anak-anak muda sering diremehkan. Dalam tanda kutip diremehkan adalah, lu masih bokencur, lu masih sumur jagung, lu gak tahu apa-apa gitu. Tapi jangan pernah kita merasa down. Tuhan benci orang yang seperti itu. Tuhan benci anak-anak mudanya itu jadi down. Tuhan benci anak-anak mudanya itu gak ada semangat, gak ada antusiasnya. Tuhan itu paling gak suka. Tapi tunjukkan kita sebagai anak-anak muda, anak-anak next gen yang luar biasa, tunjukkan kalau kita juga bisa berdampak bagi generasi ini. Amin. Nah, terus apa nih Kak yang kita harus lakukan? Tadi lanjut lagi, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, ini sebenarnya yang kalau dibilang untuk jadi teladan bagi saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita, itu pasti gampang. Dengan cara apa? Kita udah dengar firman, kita harus jadi garam dan terang. Kita harus memberkati dia. Kita harus gini. Jadi gampang. Tapi firman Tuhan balik lagi bilang, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ini yang paling susah. Kenapa? Karena orang-orang percaya itu terkadang suka menganggap remeh dalam tanda kutip anak-anak muda. Gue kan lebih ngerti firman daripada lu, gue udah lebih lama daripada lu. Nah, ini balik lagi. Sama seperti Timotius. Timotius itu pernah disuruh Paulus untuk pergi ke suatu kota, Korintus atau Efesus gitu, saya lupa. Dia di situ mengalami namanya trouble. Kenapa? Karena di situ banyak orang-orang Farisi atau guru-guru lah dibilangnya istilahnya, yang lebih mengerti firman, tapi dia nggak melakukan firman sebenarnya. Tapi ini tantangan buat Timotius. Dia disuruh Paulus untuk menyampaikan firman, dia kerjakan itu sama dengan halnya Tuhan Yesus gitu kan. Saat sampaikan firman dicecak, dimaki, istilahnya kayak bohong, gini. Sama Timotius juga mengalami hal yang sama. Dia kamu ini masih anak kecil, kamu ini masih muda, belum tahu apa-apa gitu. Nah, balik lagi kita belajar dari seorang Timotius itu, dia jadi teladan bagi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang percaya gitu. Jadi teladannya dalam hal apa? Balik lagi ke firman, dalam perkataanmu. Nah, ini nih anak-anak muda, anak-anak remaja yang seumuran kita ini nih, perkataannya itu perlu banget dijaga. Hal simple deh, dengan ngomong bego lu gitu kan,
itu perkataan tidak membangun. Kamu gendut ya gitu kan. Nah, itu perkataan yang menjatuhkan. Dalam tanda kutip istilahnya kayak bullying lah, istilahnya kayak gitu. Itu perkataan yang tidak bagus, perkataan yang gak baik. Tapi coba kata-katakan berkat. Aku memberkati engkau ya gitu kan. Aku mengasihi engkau ya gitu. Jadi perkataan kita tuh menjadi teladan. Orang pun yang lihat kita langsung kayak, wah ternyata dia anak Tuhan loh. Perkataannya dijaga. Oh perkataannya baik, sopan dan santun gitu. Jadi itu teladan yang pertama yang kita ambil dari Timotius adalah menjadi teladan dalam perkataan kita. Yang kedua apa Kak? Yang kedua itu dalam tingkah laku, dalam perilaku. Nah, tingkah laku itu istilahnya kayak perbuatan kita, tindakan kita sama orang gitu kan. Jadi jangan kayak tadi saya bilang, ada temennya yang gendut misalnya, dikatain kamu gendut gitu kan, gini-gini gitu kan, lu jelek lu gitu kan. Nah itu nggak baik. Tapi coba jadikan kita itu benar-benar sahabat yang baik dengan tingkah laku kita. Kalau misalnya dia sedang sedih, kita hibur. Kalau misalnya dia sedang butuh pertolongan, sebisa mungkin kita bisa membantu, kita bantu gitu. Jadi benar-benar kita menunjukkan sikap kita, ada Kristus dalam diri kita. Itu yang dilakukan Timotius yang kedua. Terus yang ketiga, jadilah teladan dalam kasihmu. Nah ini mungkin mengasihi itu sangat sulit ya kan. Tapi Tuhan balik lagi ngajarin kita, mengasihi itu adalah hukum yang terutama daripada Tuhan. Tuhan bilang kan di firman, yang pertama Tuhan kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua kasihilah sesamamu. Jadi belajarlah kita harus selalu mengasihi. Even itu adalah dia musuh kita, atau misalnya dia udah bikin kita jengkel, atau mungkin kita udah dendam kesumat banget sama dia, tetap kasihi dia. Karena apa? Kita bisa menjadi teladan dalam setiap kasih kita. Kita nunjukin ke dia kalau ada Kristus nih dalam diri gue gitu loh. Ada Tuhan nih dalam diri gue gitu kan. Meskipun lu nyakitin gue, meskipun lu udah ngianatin gue, meskipun lu udah tusuk gue dari belakang, tapi gue tetap mengasihi lu, gue tetap mengampuni lu. Nah, dia bakal ngeliat kita, oh iya ya, ternyata orang Kristen itu kayak begini loh. Ternyata orang Kristen itu kayak dia nih, baik, nggak dendam, dia punya kasih yang luar biasa. Oke? Nah, lanjut. Yang ketiga, yang keempat itu dalam kesetiaan. Nah ini balik lagi, dalam kesetiaan jangan cuma sama pacar ya, bisa setia. Kemana-mana pacar minta tolong kemana, yuk ikut, oke gue temenin gitu kan. Atau sama teman gitu kan, yuk ke mall yuk gitu kan. Atau yuk kita nongkrong yuk gitu kan, ikut gitu kan. Bener-bener dia punya kesetiaan yang tinggi sama temen, sama pacarnya sendiri gitu. Tapi pas giliran sama Tuhan, dia nggak setia. Misalnya diajakin ke gereja gitu kan, sama mamanya disuruh udah sana ke gereja, ntar aja lah, masih bisa minggu depan gitu kan. Nah dia nggak setia. Atau hal kecil deh, bangun pagi, coba apa yang kalian lakukan? Apakah kalian sudah berdoa atau kalian langsung megang handphone? Ayo, ya kan? Pasti hal pertama hampir 90% anak-anak remaja itu saat dia buka mata, saat bangun pagi, yang dicari adalah handphone. Kenapa? Karena malam kemarin udah ketiduran nih, pasti dia udah WhatsApp nih gitu kan. Atau semalam ketinggalan berita, langsung buka handphone gitu kan. Nah sebenarnya hal pertama yang harus kita lakukan adalah coba kita bersekutu dulu sama Tuhan, berdoa dulu sama Tuhan. Biar apa? Biar kita juga bisa punya hubungan yang intim sama Tuhan. Biar sepanjang hari itu kita diberkati sama Tuhan. Tuhan urapi misalnya kita lagi down atau apa gitu kan, Tuhan langsung berkati gitu. Jadi ada penguat, ada sukacita, ada damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Ya, balik lagi tadi tuh dalam kesetiaan. Benar-benar setia dalam hal kecil deh. Misalnya suruh doa dulu, coba kita lakukan doa. Baca firman, mungkin ya nggak bisa banyak-banyak, sehari coba baca minimal 1. Jadi kita mengalami kesetiaan sama Tuhan, bangun hubungan yang intim sama Tuhan, dan yakin dan percaya Tuhan pasti bakal berkati kita. Amin. Nah yang terakhir, jadi teladan dalam kesucian. Kesucianmu itu berbicara tentang kekudusan. Kekudusan itu kalau dibilang misalnya dia itu berbicara tentang ya jangan pernah melakukan dosa
Ya, gitu. Istilahnya kayak gitu. Misalnya dosanya gini deh. Hal simpel yang mungkin anak-anak remaja sekarang sering alami adalah mungkin melihat video-video yang nggak baik atau melihat hal-hal yang buruk atau melakukan hal-hal yang buruk gitu misalnya. Jadi benar-benar kekudusan kita dalam Tuhan itu jadi hilang. Ingat, setiap kita, masing-masing kita itu ada roh dari Tuhan dalam diri kita. Jaga roh itu baik-baik, jangan sampai padam, jangan sampai hilang. Hanya karena apa? Kesucian kita hilang, kekudusan kita sama Tuhan hilang. Ya, waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Tuhan sangat berkati. Tapi saat dia memakan yang namanya buah pengetahuan itu tentang baik dan benar gitu kan, langsung Tuhan menjatuhkan dia. Hubungan Tuhan sama Adam itu jadi terputus karena dosa, ya kan? Istilahnya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang sama lagi gitu. Kita menyakitkan Tuhan lagi, kita mendukakan Tuhan lagi. Tapi jagalah kekudusan kita sama Tuhan. Makanya balik lagi saya ingatkan untuk kita bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Nah, balik lagi ke Timotius. Nah, terus teladan apa nih Kak yang bisa kita ambil dari Timotius gitu kan? Timotius itu adalah orang yang setia sama Paulus. Disuruh Paulus kemana? Oke, Paulus itu dianggapnya udah kayak gurunya, udah kayak suhunya lah istilahnya, kayak dibilang kayak gitu. Jadi dibilang, coba kamu ke Korintus, oke aku ke Korintus. Coba kamu ke Efesus, oke aku ke Efesus gitu kan. Jadi makanya sampai Paulus membuat 2 kitab buat Timotius, itu ada di 1 Timotius sama 2 Timotius. Jadi kita belajar dari Timotius itu adalah tentang dia suka setia sama Tuhan, dia suka membantu orang lain, dia suka menjadi teladan bagi orang-orang sekitar. Meskipun dia dibilang, lu masih muda, lu masih cerek, lu masih bau kencur lah istilahnya, lu belum tahu apa-apa gitu kan. Tapi dia tetap menjadi teladan. Karena apa? Tuhan berkati dia, Tuhan urapi dia, Tuhan jamah dia. Saat dia mengalami kesusahan, saat dia mengalami istilahnya trouble sama orang-orang, saat dia kunjungan misalnya ke Korintus, saat dia ke Efesus ada trouble atau apa, Tuhan tetap berkati dia. Sampai apa? Banyak orang yang bertobat mendengarkan firman-Nya. Jadi jadilah pelaku dalam sebagai pelaku firman Tuhan. Enggak harus di gereja, tapi dengan kita di rumah jadi pelaku firman Tuhan. Dengan kita di sekolah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Oke, jadi firman Tuhan tentang Timotius itu aja yang bisa kita ambil. Jadi kita harus menjadi teladan, kita harus benar-benar bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Jangan pernah takut sama usia kita, meskipun kita masih muda. Percaya aja Tuhan tetap menolong. Asal hidup kita bersama dengan Tuhan, asal hati kita terus sama Tuhan, asal kita tetap bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Amin. Oke, mari kita tutup firman Tuhan hari ini. Yuk, saya undang kita untuk berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat firman-Mu. Biarlah teladan Timotius ini Bapa bisa menjadi teladan kami juga Bapa. Kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami mau menjadi teladan dalam perkataan kami mau menjadi teladan dalam tingkah laku kami. Kami juga mau teladan Bapa dalam setiap kasih kami. Kami mau teladan Bapa dalam setiap kesetiaan kami sama Engkau Tuhan. Dan kami juga mau teladan dalam setiap kesucian kami ya Bapa. Tuhan jamah setiap kami, pimpin setiap kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami tahu Bapa, bangsa dan negara kami Bapa sedang mengalami musibah, sedang mengalami hal yang Tuhan benar-benar di luar dari kendali kami Tuhan. Tapi kami percaya ada maksud Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkati Indonesia ini Bapa, dari pimpinan teratas hingga yang terendah ya Tuhan. Kau berkati, Kau jamah, biar Tuhan yang campur tangan untuk setiap bangsa dan negara kami Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Berkati Bapa, GBI Bethlehem ini Tuhan Kau urapi, baik setiap divisi yang ada, baik dari pimpinan yang teratas, dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta staf-staf yang ada di bawahnya Tuhan, hingga kami Bapak divisi Next Generation ini Bapak, kami berdoa, kami mengurapi ya Bapak untuk Next Generation ini Bapak menjadi Tuhan anak-anak remaja yang luar biasa, anak-anak remaja yang berdampak
Enggak hanya di gereja, tapi di luar sana Bapak, kami bisa menjadi dampak ya Bapak. Kami bisa menjadi terang dan garam Bapak. Kami bisa mempraktekkan teladan dari Timotius itu sendiri ya Bapak. Terima kasih Yesus, Engkau berkati ibadah kami Bapak. Meskipun ibadah kami masih online ya Bapak, tapi kami percaya banyak jiwa yang akan diselamatkan Bapak melalui ibadah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Bapak buat teman-teman kami dan buat kami juga sendiri Bapak yang di tahun ini Bapak kami sudah mengalami kelulusan Bapak untuk sekolah kami, dan kami memasuki sekolah yang baru atau mungkin kami mengalami naik kelas ya Bapak. Engkau berkati, urapi Bapak dalam kondisi seperti ini Bapak. Biarlah Tuhan terus memberkati kami, berikan hikmat, kepandaian, kepintaran turun atas kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan Bapak seluruh kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Cita-cita dan masa depan kami semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biar penyertaan Tuhan yang hanya menyertai kami ya Bapak. Biarlah juga berkati kedua orang tua kami, berkati saudara-saudara kami ya Bapak. Kami mengintertasikan Bapak, berkat-Mu turun atas setiap kami Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur dan berdoa, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu Bapak. Haleluya, amin. Pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau yang sudah menolong, menyertai, memberkati setiap anak-anak remajamu yang mengikuti ibadah online pada saat hari ini Tuhan. Hamba yakin dan percaya setiap ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Setiap anak-anak yang sudah mengikuti ibadah ini diberkati oleh Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, karena mereka adalah anak-anak yang Kau kasihi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kesehatan anak remaja, berkati usaha pekerjaan orang tua mereka, berkati juga studi dan masa depan mereka Bapa. Bahkan jadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Setiap firman yang sudah mereka Tuhan terima pada saat hari ini, biarlah mereka bawa itu di dalam kehidupan mereka, mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Bapa Surgawi, sumber segala kehidupan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kekuatan, persekutuan, hikmat, serta pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dan saya mulai pada saat hari ini sampai Ia datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.